Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pancasila. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Nama saya Aiman. Nama saya Harmelia Putri. Nama saya Zahra Putri. Nama saya Nadira Hasna. Di kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan video mengenai menjadi pemilih yang cerdas. Lebih dari 50% pemilih dalam pemilu 2024 mendatang adalah golongan muda dengan rentang usia 17 hingga 40 tahun. Kita akan mulai dengan latar belakang dan rekam jejaknya. Nah, ini penting karena itu akan menjadi gambaran kita dengan bagaimana kandidat yang kita pilih ini menjadi pas mereka menjadi ketua. Seperti apa yang membuat mereka tertarik dengan dunia politik, apakah mereka pernah masuk organisasi kayak OSIS dulu, kalau ada, apakah kayak perilaku mereka dalam organisasi begitu tersebut, dan apakah kayak sikap-sikap mereka pas menjadi ketua. Nah, ini sangat penting karena itu akan menggambarkan secara keseluruhan bagaimana kandidat tersebut menjadi presiden, apakah mereka bakal menjadi ketua yang bagus, apakah mereka membuat Indonesia negara yang bagus, dan seterusnya. Oke, yang kedua yaitu ada pengecekan informasi. Pengecekan informasi ini dilakukan selama pemilu 2024. Gunanya untuk mengecek validasi dan akurasi dari informasi tersebut. Karena ada beberapa gangguan dari informasi, yaitu bisa disebut sebagai disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu menelusuri visi misi dan program kerja dari setiap kandidat. Mengapa hal ini penting? Karena dengan menelusuri visi misi dan program kerja dari setiap kandidat, kita sebagai pemilih pemula memiliki gambaran apa yang akan mereka lakukan ke depannya jika mereka terpilih. Oleh karena itu, jangan malas untuk menelusuri visi misi dan program kerja dari setiap kandidat, karena hal itu akan mempengaruhi pilihanmu, dan pilihanmu akan mempengaruhi kemana arah negara ini akan berkembang. Yang keempat, jangan golput. Pertama-tama, apa itu golput? Golput adalah singkatan dari golongan putih yang menggambarkan perilaku seseorang yang tidak memilih dalam pemilu. Golput sendiri dapat mengakibatkan perubahan dalam negeri dan juga mengakibatkan seseorang tidak menggunakan hak suara mereka. Menggunakan hak suara mereka merupakan bentuk partisipasi kita sebagai pemuda Indonesia dalam memilih pemimpin yang lebih baik. 52% pemilih dalam pemilu 2024 merupakan pemuda. Maka dari itu, gunakanlah suara kita dengan sebaik-baiknya dan juga ajak orang-orang di sekitar kita untuk menggunakan hak suara mereka dan jangan melakukan golput. Nah, untuk yang terakhir, teman-teman udah tahu belum nih kalau ada website Karya Anak Bangsa yang akan mempermudah kita untuk memperoleh informasi terkait pemilu 2024, yaitu website Bijak Memilih. Pada website ini kita bisa mempelajari profil para kandidat capres dan juga cawapres dengan mempelajari rekam jejak yang mereka miliki, mulai dari jabatan yang pernah ia duduki, total aset dan juga kekayaan, hingga pencapaian prestasi yang sudah diraih, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa mempelajari rekam jejak dari partai masing-masing kandidat. Kita bisa melihat jumlah korupsi yang pernah dilakukan, jumlah jabatan yang saat ini ada di DPR, dan tentunya masih banyak lagi. Jadi jangan lupa untuk dikunjungi ya. Oleh karena itu, kita sebagai pemilih pemula harus menggunakan hak suara kita dengan cerdas dan juga menjadi pemilih yang cerdas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.